namun dalam konteks kali ini kita coba dulu praktek regresi spasial dengan, data cross section. Jadi cross section spasial, jadi kita sesi ini cross section spasial, kemudian mungkin nanti juga akan saya tambahkan panel spasial, tapi agar step by step. Oke, saya akan coba share screen. Oke. Saya sudah share screen atau belum? Masih, Iqbal? Sudah, Pak, sudah masuk. Sudah ya? Oke, eee, baik. Kalau kita mau melakukan praktik regresi spasial, nanti yang perlu kalian pastikan dulu adalah data statistiknya ya. Data statistik itu berarti nanti misalnya dalam konteks data lintas provinsi, data lintas kabupaten, maupun data antar negara. Tapi kalau saran saya, kalau kita praktik pertama kali regresi spasial, pakai saja data yang eh, batasnya jelas. Misalnya provinsi-provinsi di Indonesia, kabupaten atau kota di Jawa Tengah, kabupaten atau kota di Jawa Barat. Tapi kalaupun kalian mau spesifiknya sebenarnya nggak apa-apa. Oke. Pertama ini, misalnya saya menggunakan data provinsi nih, ada data provinsi Aceh sampai dengan Yogyakarta. Oke. Nah, urutan provinsi ini saya urutkan seperti ini karena berdasarkan data di GDAM. Nah, dalam konteks ini misalnya saya punya data poverty, unemployment, population growth, education, Gini Index, jumlah pengangguran, jumlah kemiskinan, jumlah pengangguran, IPM dan growth sama PDRB. Selain memiliki data Excel yang sudah dirapikan lintas provinsi, misalnya kalau dalam konteks ini saya regresinya spasial untuk konteks cross section antar provinsi, kita juga harus punya data GADM. Nah, data GDAM maksud saya, data GDAM ini bisa kita akses tinggal tulis saja, ini yang paling update ini kalau tidak salah data dari GADM versi yang 41. Ini kayaknya yang paling update, kalian bisa klik saja di sini. Nah, di GADM ini akan memberikan informasi data spasial, data jarak antar wilayah, misalnya kita pilih Indonesia misalnya. Nah, kemudian setelah kita pilih Indonesia, kita juga bisa menentukan levelnya. Level 0 itu berarti batas negara, level 1 itu batas provinsi, level 2 itu batas kabupaten atau kota, level 3 itu batas kecamatan, dan level 4 itu batas desa. Nah, karena saya menggunakan datanya antar provinsi, maka saya menggunakan yang level 1. Jadi GADM versi 41 yang level 1. Jadi saya sudah punya datanya, tinggal ini nanti kalian bisa langsung download aja tuh. Kalau kita klik itu nanti langsung ke download. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita sudah punya data Excel yang isinya informasi statistik dan data GADM yang isinya informasi spasial, kemudian nanti kita bisa memulai praktek regresi spasial di RStudio. Nah, setelah kalian buka RStudio, misalnya gini, ketika kita melakukan pertama kali membuka tampilan RStudio, kita bisa pilih yang paling pojok kiri ini, New File. Kemudian pilih yang RScript. Jadi kalian ketika pertama kali buka RStudio, langsung pilih aja yang RScript. Nah, nanti akan memberikan ruang perintah seperti ini, ruang perintah kosong seperti ini. Script kosong seperti ini di pojok kiri atas saja ini. Nah, selanjutnya, kalau kita mau melakukan praktek regresi spasial, pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita harus memanggil beberapa paket. Misalnya gini, ini saya copy aja, misalnya saya taruh di sini. Nah, ini misalnya, saya memanggil paket
SV, library FC. Nah, dengan demikian nanti ini akan kita gunakan untuk, memvisualisasikan data spasial. Saya juga menginstal lagi paket SDEP ini untuk analisis spatial dependence. Kemudian saya spatial read juga saya install, library read Excel juga saya install agar bisa membaca file Excel. Kemudian DPL-YR juga saya install untuk kalau kita mau memanipulasi data. Stargazer juga saya install, saya panggil lagi agar dapat menampilkan hasil regresi yang lebih rapi, dan ggplot saya install juga. Ini akan membantu memvisualisasikan data. Nah, ini semuanya saya panggil lagi paketnya. Nah, ini sudah saya panggil paketnya. Nah, setelah ini, kemudian kita mengarahkan working directory kita. Misalnya gini, di dalam case ini, saya mengarahkan bahwa working directory-nya adalah di folder D, sorry, maksudnya di D, kemudian nama foldernya adalah GDAM Indonesia SAP, misalnya. Jadi kalian harus men-setting working directory-nya itu mau di mana. Nah, di working directory itu harus kalian isi dari data Excel dan data SHP-nya, data spasialnya. Jadi data spasial dan data Excel harus ada di folder yang sama. Di folder yang sama, misalnya saya ada di folder yang sama, nama foldernya GADM41_Indonesia, kemudian saya taruh di D. Nah, jadi dengan demikian saya mengarahkan bahwa working directory-nya nanti di sini. Jadi saya sudah men-setting bahwa working directory saya adalah di GADM41 Indonesia SHP. Kemudian, saya ingin memastikan bahwa data SHP saya bisa dibaca di RStudio, maka saya panggil dengan perintah ini. Nah, data SHP saya ternyata bisa dibaca ini di RStudio. Berarti secara otomatis terimport di RStudio. Setelah saya mengubah working directory dan mengimpor SHP, kemudian saya juga mau mengimpor Excel kan, karena kita kan mau bekerja menggunakan Excel. Tapi sebelum saya mengimpor Excel, saya juga ingin memberikan variabel baru di SHP saya agar nanti bisa digunakan untuk merge. Sebenarnya ini nggak harus, tapi kalau saya biasanya kayak seperti ini, saya membuat variabel baru, yaitu angka 1 sampai 34, yang akan saya gunakan sebagai variabel untuk menggabungkan dengan data Excel. Saya run. Oke, setelah ini, kemudian setelah itu saya memanggil data Excel saya. Data Excel saya namanya data provinsi. Nah, nanti ini disesuaikan dengan nama data Excel kalian. Oke. Setelah saya memanggil data Excel, kemudian saya menggabungkan data SHP dan data Excel, di mana media yang saya gunakan untuk menggabung adalah variabel ID. Variabel ID itu variabel yang ada di Excel dan ada di SHP. Nah, tadi kan saya sudah membuat variabel baru, yaitu angka 1 sampai 34, dan nama variabel itu adalah ID. Oke, jadi pastikan ada satu variabel yang nilainya sama di SHP dan di Excel, sehingga bisa kita gunakan untuk menggabung data atau merge. Nah, ini kita sudah menggabung data. Nah, selanjutnya adalah kemudian kita menentukan pusat geometris kita. Kita kan sudah mengimport data SHP. Nah, sekarang kita mau menentukan
titik pusat dari masing-masing provinsi. Oke, jadi centroid saya gunakan sebagai pendekatan untuk menentukan pusatnya. Jadi ada yang biasanya menggunakan pusat kota, ada yang menggunakan pusat administrasi. Nah, tapi kita menggunakannya centroid-nya berdasarkan ini ya, geografis ya. Kita tentukan. Nah, ini sudah mengidentifikasi pusat-pusatnya. Nah, selanjutnya kita mengekstrak. Setelah kita menentukan pusatnya, kemudian kita mengekstrak datanya sehingga kita dapatkan informasi terkait longitude dan latitude-nya atau koordinator spasial yang terkait dengan garis lintang dan garis bujurnya. Ini sudah diekstrak. Setelah kita berhasil mengekstrak, langkah selanjutnya adalah mendeteksi ketetanggaan. Ini adalah misalnya saya menggunakan pendekatan ini ya, kontiguitas, dan saya menganggap bahwa daerah itu dikatakan tetangga misalnya kalau dia berbagi sudut dan sisi. Nah, ini saya run data aja. Nah, ini saya sudah mulai mendeteksi ketetanggaan. Setelah saya deteksi ketetanggaan, kemudian saya melakukan ini pembuatan matriks. Jadi tetangganya sudah dideteksi, tapi matriksnya belum. Maka kita harus membuat matriks. Nah, inilah cara membuat matriksnya. Nah, ternyata ada kalimat seperti ini. Empty neighbor set phone. Jadi ada daerah yang tidak memiliki tetangga karena mungkin kita kepulauan, tapi kita berbasis ini ya batas administrasi sehingga ada yang tidak memiliki tetangga. Nah, kita katakan aja memang benar ada yang tidak memiliki tetangga karena memang secara batas administrasi memang dia tidak berbatasan itu. Oke. Kemudian misalnya kita mau mengidentifikasi nih, mana sih daerah yang tidak memiliki tetangga? Nah, kita bisa seperti ini. Nah, ini kedeteksi. Ada 4 provinsi yang tidak memiliki tetangga, yaitu nomor 2, nomor 3, nomor 21, nomor 22. Nah, kalau kita mau cek, silakan kita bisa cek sebenarnya provinsi mana sih yang tidak memiliki tetangga. Kita cek di data SHP. Tapi sebentar, saya masih nunggu. Sebentar, ini masih nunggu kayaknya ini loading-nya cukup lama. Nah, kalau kita lihat nomor 2 dan nomor 3 serta nomor 21 dan 22. Berarti ada Bali, itu nomor 2 di sini. Kemudian nomor 3 ada Bangka Belitung, kemudian 21 dan 22 itu ada Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Menurut informasi di sini, keempat provinsi itu tidak memiliki tetangga. Selanjutnya, setelah kita mendeteksi ketetanggaan, kemudian kita bisa langsung melakukan regresi OLS dulu untuk menyimpan residual. Dan sebenarnya kita juga bisa memodifikasi data, misalnya kalian pengennya datanya ditransformasi ke bentuk logaritma, itu nggak apa-apa kalau kalian mau transformasi data dulu. Misalnya seperti ini, misalnya. Ini ada data unemployment yang saya transformasi ke logaritma, data poverty ke logaritma, data education transformasi ke logaritma, data PDRB per kapita saya transformasi ke logaritma, data Gini Index contoh saya transformasi ke logaritma. Tapi ini hanya contoh aja, tapi nanti praktek spasialnya saya nggak mentransformasi data ke logaritma. Ini hanya barangkali kalian datanya mau ditransformasi ke logaritma. Nah, selanjutnya, sebelum kita melakukan regresi dengan spasial, yang kita mau deteksikan error-nya berkorelasi spasial atau enggak, itu sebenarnya yang paling utama. Maka kita regresi dengan OLS
terlebih dahulu. Kemudian kita simpan error-nya. Berarti ini regresi dengan OLS. Ini hasilnya. Setelah seperti ini, kemudian kita simpan nilai error-nya. Kita simpan nilai error-nya. Simpan nilai residual. Kemudian setelah itu kita coba cek ini. Autokorelasi spasial dengan Morans I. Nah, ini uji Morans I, misalnya kita gunakan untuk deteksi autokorelasi spasial, kita lihat. Yang diujikan residual error-nya. Ini residual error-nya sudah kita simpan, kita cek. Coba kita lihat di sini. Nah, p-value-nya coba. Ini Moran I statistik menunjukkan bahwa p-value-nya 0,02. Kita tolak hipotesis 0. Berarti ada autokorelasi spasial. Ini nilai I statistiknya 0,305. Berarti ada autokorelasi spasial positif. Nah, selain berbasis residual, sebenarnya uji Morans I juga bisa berbasis variabel. Tapi sebenarnya yang utama itu berbasis residual. Nah, ini kalau berbasis variabel, jadi kita cek nih masing-masing variabel, ada nggak sih autokorelasi spasial gitu. Misalnya poverty-nya kita cek. Sebentar. Sorry, oke, sebentar. Ini misalnya poverty kita mau cek. Misalnya, nah ini. Jadi poverty secara individu variabel dia juga ada autokorelasi spasial. Kita lihat di bawah hasilnya, dia p-value-nya 0,001. Jadi ada autokorelasi spasial. Kemudian kita misalnya mau lihat untuk education, ada nggak autokorelasi spasial secara individual? Education tidak ada dia ternyata. Dia tidak signifikan secara statistik. Kalau kita lihat di sini p-value-nya 0,616. Bagaimana dengan growth atau pertumbuhan ekonomi? Kita lihat di sini coba. Dia juga tidak ada autokorelasi spasial ternyata ya. Jadi yang mengalami autokorelasi spasial ternyata adalah poverty kalau kita secara individu. Namun secara model, secara keseluruhan ini ada autokorelasi spasial karena residualnya terbukti berkorelasi secara spasial. Oke. Dan selain itu, kalian juga sebenarnya bisa menampilkan ini ya, sebaran nilai masing-masing variabel atau peta tematik. Nah, kalau kalian mau menampilkan peta tematik itu seperti ini. Misalnya, kita coba ya tampilkan peta tematik ya. Misalnya ini gigi plot. Misalnya kalian mau menampilkan peta tematik untuk kita spesifik variabel aja, misalnya kita cari. Misalnya seperti ini. Misalnya ini, menampilkan peta tematik dari poverty, misalnya. Poverty. Tadi nama variabel poverty-nya adalah PAV. Nah, sekarang kita coba. Nah, kita tunggu agak lama kalau menampilkan peta tematik memang. Nah, sorry, ini saya spatial distribution of poverty harusnya di sini. Saya rapikan lagi. Nah, saya run lagi. Nah, ini kita coba
subtitle, sorry ini. Poverty by region. PAV. Ini misalnya ini ya, kita menampilkan peta tematiknya misalnya. Kemudian untuk variabel lainnya misalnya selain variabel, poverty, kita mau menampilkan untuk variabel misalnya, ini ya, variabel misalnya education, menampilkan peta tematik education. The spatial distribution of misalnya mean year schooling, education, MYS misalnya, mean year schooling. Kita udah coba kita lihat hasilnya. Ini kalian bisa simpan juga ya, misalnya, kalau sudah dapat seperti ini kalian bisa ekspor, kemudian save as image misalnya. Namanya misalnya rplot ini poverty ya, ini poverty rates misalnya. Itu nanti sudah kesimpan. Kalau kita lihat di sini, maka daerah yang warnanya kuning tadi tingkat poverty-nya semakin tinggi, yaitu mendekati 25%. Kemudian yang daerahnya gelap biru rendah, yaitu 5%. Nah, sekarang kita juga mau menampilkan peta tematik untuk education misalnya. Nah, ini untuk education misalnya. Misalnya education gitu aja ya, spatial distribution of education gitu misalnya. Education by region, mean year schooling. Kita coba. Ya, kalau sudah seperti ini kita bisa ekspor misalnya kalian mau simpan. Kemudian misalnya mau juga bikin untuk pertumbuhan ekonomi misalnya. Copy aja. Dan taruh bawahnya misalnya. Menampilkan peta tematik growth misalnya. Di sini adalah growth. Kemudian di sini spatial distribution of growth. Growth by region. Misalnya. Kita run. Nah, ini adalah spatial distribution dari gross regional domestic bruto growth misalnya. Oke, kemudian sekarang setelah menampilkan peta tematik, misalnya kalian mau melakukan regresi spasial nih sekarang nih. Ini yang paling krusial nih. Misalnya, pertama kita mau melakukan regresi dengan ini misalnya SAR model, Spatial Autocorrelation. Nah, ini komennya seperti ini. Seperti ini, misalnya berarti ini ada informasi model ininya
namanya adalah SAR model, kita kasih nama SAR model, ini adalah metodenya, like SAR, ini ada variabel dependennya, poverty, dan variabel independennya adalah education dan growth. Data yang digunakan sumbernya data yang sudah digabung, merge data. Data ini isinya gabungan antara data Excel dan data SHP. SHP itu memberikan informasi data spasial. Matriks pembobotnya kita tadi sudah kasih nama, namanya list. Kemudian metodenya eigen, pendekatan eigen, kemudian zero policy sama dengan true untuk menyatakan bahwa benar ada daerah yang tidak memiliki tetangga. Sekarang kita lihat summary-nya. Setelah ini kita end, run, kemudian kita lihat summary. Nah, coba lihat di sini. Inilah model SAR. Model SAR menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan education dan pertumbuhan ekonomi itu memiliki pengaruh negatif ya terhadap apa namanya, poverty. Dan sekarang kita lihat untuk row-nya. Row-nya berarti dia dari tetangga, gimana kemudian p-value dari tetangga. Nah, sorry, maksudnya row dari tetangga. Nah, ternyata dia signifikan ya secara statistik ya. Kita lihat di sini, ini row-nya seperti ini, dan dia kita lihat p-value-nya 0,009066. Artinya ada autokorelasi spasial antar poverty. Berarti naik turunnya tingkat kemiskinan di daerah tetangga akan mempengaruhi tingkat kemiskinan di daerah I gitu kan. Nah, ini adalah model SAR kan. Kemudian LR testnya juga dia signifikan kan secara statistik. Maka di sini terbukti bahwa eh, menggunakan model spasial lebih cocok daripada hanya menggunakan model OLS. Oke, ini adalah pendekatan SAR. Kemudian selain penggunaan pendekatan SAR, sekarang kita mau lihat juga untuk penggunaan pendekatan SEM. Nah, sekarang kita menggunakan mau melihat untuk hasil SEM, berarti ini komennya sekarang kita ganti menjadi error SAR LM, karena errornya yang akan kita deteksi, ada autokorelasi spasial atau enggak. Setelah kita run, kemudian kita lihat summary-nya, nah ini hasilnya. Ternyata lambdanya dia signifikan juga dia. Karena dia signifikan secara statistik, maka terbukti ada autokorelasi spasial yang sumbernya dari error. Kemudian kita mau sekarang model yang SDM gimana nih? Nah, atau yang SLX dulu nih, SLX apa? SLX kita bisa tampilkan spatial lake of X, run. Setelah run kita lihat summary-nya. Nah, ini adalah spatial lake of X. Kemudian yang terakhir coba kita lihat yang SDM. Kita lihat yang STM, misalnya ini kita run, kemudian kita lihat summary-nya. Nah, ini adalah model yang STM ya, ini sudah komplit, udah lengkap sekali ya. Mengakomodir sumber spasial yang dari Y dan dari X gitu kan. Kita lihat di sini bahwa nilai row-nya dia signifikan ya secara statistik. Ya, row-nya nilainya 0,42 dan p-value-nya ini rendah banget ya karena negatif 0,6 dia di sini. Dan kita lihat di sini education dan growth berpengaruh signifikan terhadap poverty ya. Kemudian education dan growth tetangga tapi beda. Kalau education tetangga berpengaruh negatif signifikan, tapi growth tetangga berpengaruhnya positif dan signifikan secara statistik. Nah, ini model STM. Ini kalau seperti ini udah model STM. Kemudian kalau kalian mau tampilkan dengan gaya baru, misalnya kalian bisa menggunakan ini Stargazer. Stargazer itu untuk menampilkan yang lebih rapi misalnya. Nah, ini tampilannya seperti ini.
Kemudian misalnya kalian mau lihat sekarang ini direct effect-nya seperti apa. Nah, sekarang melihat direct, indirect, dan total effect. Nah, ini kita sudah melihat ini. Simulasi p-value-nya, kemudian kita juga bisa melihat tadi di bagian atas adalah impact-nya. Direct, indirect, dan total effect. Ini adalah magnitude-nya. Kemudian yang di bawah, paling bawah, ini adalah p-value-nya. Jadi itu untuk informasi penting terkait bagaimana kita menggunakan RStudio untuk analisis spasial. Mungkin saya tidak terlalu detail bagaimana teknis awal menggunakan RStudio-nya, tapi saya rasa itu banyak di YouTube, bagaimana kita mengawali RStudio atau segala macamnya. Tapi, ini yang paling krusial apa yang saya tampilkan, yaitu proses menggunakan RStudio untuk, analisis spasial. Kurang lebih itu ya untuk, cross sectional spasial. Nah, silakan dicoba dulu, semoga berhasil. Nanti saya kirimkan data juga, jadi kalian bisa menggunakan data saya, dan kalian juga bisa menggunakan data kalian. Kalau kalian mau coba, tinggal nanti diganti aja beberapa komennya, apa nama variabelnya. Dan yang paling penting, dipastikan juga ya dalam penggunaan huruf kapital dan, bukan kapital, karena itu sensitif juga di RStudio. Oke, kurang lebih itu ya. Terima kasih. Oke, mungkin dicukupkan terlebih dahulu, Mas, Mas Iqbal, Oh, berarti sudah ya, Pak? sudah? Oke. Oke, nanti tuh dicoba dulu ya.